Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aceng Supriyadi, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 17311270620157. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah Change Management dengan dosen penguji yang terhormat Bapak Denny Hidayatullah SE MMSI. Oke, langsung saja. Untuk soalnya itu ada 5 dan harus dijawab lewat oral video atau video tulisan atau vlog. Nanti di-upload di YouTube dan linknya di-submit di web kuliah. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Pertanyaannya adalah dalam manajemen perubahan ada 2 macam ya. Ada perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Nah, jadi sebutkan dan jelaskan terkait perubahan itu. Oke, perbedaannya atau penjelasan terkait perubahan berencana dan tidak berencana. Kalau perubahan, sebetulnya kedua hal ini perbedaan mendasar adalah perubahan yang dikehendaki dengan yang tidak dikehendaki sebetulnya. Jadi perubahan berencana ini perubahan yang dikehendaki dan perubahan tidak berencana adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, secara penjelasan lebih jelasnya bahwa perubahan berencana adalah perubahan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan rekayasa yang telah dilakukan oleh para agen perubahan seperti itu. Jadi sebelum dilakukan perubahan itu sudah dilakukan analisa, sudah dilakukan perencanaan secara matang sehingga nantinya ketika implementasi dan menerapkan perubahan itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, itu perubahan berencana. Jadi artinya ada perencanaan. Nah, itu untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan atau yang dikehendaki. Nah, kalau perubahan tidak berencana itu perubahan yang tidak disengaja. Artinya perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak gitu loh. Nah, ini perubahan yang memang biasanya tidak dikehendaki. Ya, bahkan perubahan yang dapat merugikan beberapa kelompok yang ada di dalam organisasi tentunya. Nah, kalau untuk contohnya ya, kalau biar lebih jelas untuk perubahan berencana ini dalam perusahaan, misalkan manajemen berusaha untuk melakukan perubahan terkait jam masuk kerja. Nah, ini kan dilakukan terlebih dahulu perencanaan secara matang, dilakukan dulu kajian-kajian terkait perubahannya yang akan dilakukan, efektif apa tidak, baik apa tidak, diterima apa enggak, sehingga nantinya baru ketika ada keputusan dilakukanlah perubahan tersebut. Itu perubahan berencana. Jadi sebelum terjadinya perubahan dilakukan terlebih dahulu perencanaan secara matang, dan itu perubahan yang disengaja tentunya, direkayasa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi dalam hal itu ada pengolahan data, pengolahan informasi, pengumpulan informasi dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan seperti itu, permasalahan yang ada, sehingga nanti dilakukanlah perubahan sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, kalau perubahan tidak berencana, contohnya yang sedang dialami oleh banyak organisasi, yaitu adanya COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kan tentunya terjadi perubahan, tapi perubahan yang mendadak, yang secara tiba-tiba, tidak direncanakan tentunya. Misalkan jam kerja jadi berkurang, terus terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ini kan merugikan dan tidak diinginkan sebetulnya. Tapi ya itulah perubahan yang terjadi.
dan itu termasuk perubahan yang tidak direncanakan atau tidak berencana. Seperti itu mungkin perbedaan antara perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Jadi pada hakikatnya perubahan berencana itu benar-benar ada perencanaan matang di awal, ya, benar-benar diperkirakan, diperhitungkan, diprediksikan, diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu perubahan yang nantinya membawa obligasi ke suksesan gitu loh, atau supaya ada perubahan yang lebih baik tentunya. Sedangkan perubahan yang sifatnya tidak direncanakan atau tidak berencana itu tadi perubahan yang tidak disengaja atau tidak ada perencanaan di awal, tidak ada planning, tidak ada yang secara tiba-tiba terjadi, dan itu mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Seperti itu. Seperti contoh lagi kasus misalkan pengalihan lahan atau misalkan pembebasan lahan. Nah, ini kan perubahan juga yang terjadi untuk kepentingan industri, dan itu tentunya tidak diinginkan oleh beberapa pihak tentunya. Oke, mungkin itu beberapa perbedaan dan yang membedakan apa itu perubahan berencana dan tidak berencana. Terima kasih. Oke, lanjut untuk nomor yang kedua. Oke, untuk nomor yang kedua, pertanyaannya sebentar saya bacakan dulu. Mohon maaf. Sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Oke, tahapan dalam manajemen perubahan. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu perubahan tentunya supaya bisa berhasil. Oke, ada 4 ya. Sepemahaman saya ada 4 tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Nah, tahapannya 1 yaitu tahap identifikasi. Jadi kita mengenali terhadap lakukan pengenalan terhadap perubahan apa yang akan dilakukan. Oke, terus yang kedua adalah tahap implementasi. Yang kedua tahap perencanaan. Jadi setelah identifikasi baru perencanaan. Nah, jadi perencanaan di situ dibuat sedemikian rupa untuk nantinya tahap yang ketiga yang tadi saya sebutkan adalah implementasi bisa berjalan dengan lancar. Jadi di dalam tahap perencanaan ini semua faktor atau kategori pendukung baik data, informasi segala macam dikumpulkan, dilakukan perencanaan sematang mungkin, misalkan analisa terhadap lingkungan, terhadap prediksi persetujuan atau pertentangan dan lain sebagainya, dibuat perencanaan supaya nantinya perubahan dapat berjalan dengan baik. Nah, sehingga yang ketiga ketika perencanaan udah berjalan dirasakan dengan baik atau direncanakan dengan matang, maka adalah implementasi yang ketiga. Lakukan action gitu loh, menerapkan perubahan tersebut. Nah, barulah yang terakhir setelah implementasi dilakukan, maka ada monitoring. Nah, hasil dari ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi terkait perubahan yang dilakukan apakah menghasilkan keuntungan atau sukses atau enggak, atau berhasil atau tidak, seperti itu evaluasi, dan nantinya akan menimbulkan umpan balik. Jadi yang keempat itu adalah evaluasi dan umpan balik. Jadi yang pertama identifikasi, yang kedua adalah tahap perencanaan, planning, yang ketiga adalah tahap implementasi atau penerapan, yang keempat adalah tahap evaluasi atau. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ketiga. Pertanyaannya adalah sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ya, betul. Ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Oke. Dari pertanyaannya bisa saya tangkap adalah ciri-ciri organisasi yang berhasil atau yang sukses dalam membuat perubahan. Oke, ciri-cirinya adalah diantaranya 1, di mana kesejahteraan anggota dalam organisasi
tersebut menjadi lebih baik dan lebih maju tentunya. Terus adanya keragaman dalam tim, tapi tentunya dengan satu tujuan. Nah, terus juga berinovasi terhadap teknologi terbaru. Jadi ketika ada teknologi terbaru langsung beradaptasi. Terus selanjutnya juga ciri-ciri organisasi yang sukses dalam melakukan perubahan adalah makin meningkatnya kualitas dan mutu organisasi tersebut tentunya. Terus juga diterimanya perubahan oleh berbagai kelompok atau berbagai anggota, setiap anggota dalam organisasi. Nah, itu juga merupakan ciri kalau organisasi tersebut sukses dalam melakukan perubahan. Selanjutnya juga berhasil ya dalam melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang tidak mendukung gitu atau kurang mendukung terhadap perubahan. Nah, ini juga salah satu ciri organisasi tersebut berhasil atau sukses. Mungkin itu beberapa ciri-ciri yang menurut saya ciri-ciri yang ada dalam organisasi yang berhasil atau yang sukses dalam melakukan perubahan. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan keempat. Oke, baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah terkait dengan mohon maaf. Bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Oke, jadi dalam mengubah budaya suatu organisasi tidaklah mudah. Maksudnya karena ini budaya itu merupakan suatu kebiasaan yang rutin dilakukan, maka untuk mengubah kebiasaan itu perlu usaha yang maksimal tentunya, yang optimal, yang jitu melakukan strateginya. Saya akan mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan atau menyebutkan beberapa langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mengubah budaya dalam organisasi tentunya. Oke, yang pertama ya, terutama dalam perusahaan, dalam instansi, lembaga, yang pertama adalah mendiagnosis permasalahan dari budaya yang sekarang dijalani atau yang berkembang. Jadi permasalahannya apa, kelemahannya apa, kekurangannya seperti apa. Nah, ketika sudah melakukan diagnosis itu, maka langkah berikutnya adalah menetapkan strategi baru, ya. Jadi menetapkan strategi baru terkait budaya baru yang akan diterapkan. Nah, setelah menetapkan strategi baru, maka selanjutnya adalah menetapkan nilai dan norma yang akan diterapkan, gitu, sesuai dengan tujuan visi misi instansi, lembaga atau perusahaan atau organisasi. Oke, setelah menetapkan norma-norma dan nilai-nilai, maka selanjutnya adalah mencari kesenjangan ya dengan budaya yang diterapkan, atau seberapa jauh sih melencengnya atau tidak sesuainya atau bertentangannya dengan budaya yang diterapkan, sehingga nantinya tidak terjadi penyelewengan atau tidak sesuai dengan visi misi tujuan perusahaan, lembaga, instansi dan organisasi. Nah, barulah nanti ketika sudah mendapatkan kesenjangan itu, baru mencari solusi atau pemecahan masalah ya, supaya tidak terjadi kesenjangan. Nah, barulah setelah itu melakukan upaya untuk menerapkan budaya baru ya, dengan menerapkan atau melaksanakan pelatihan. Nah, ini penting sekali, pelatihan terhadap penerapan budaya yang baru. Barulah tahap terakhir adalah monitoring terhadap perubahan budaya yang dilakukan untuk menguatkan terhadap budaya baru, supaya dapat berjalan secara kontinu dan berkelanjutan serta maksimal tentunya diterapkan budaya tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan terkait upaya yang dapat dilakukan dalam mengubah budaya organisasi. Terima kasih. Selanjutnya nomor kelima.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Mohon maaf, ini videonya dijeda karena menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Oke, lanjut untuk pertanyaan kelima. Ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan taktik atau teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi resistensi atau tantangan terhadap perubahan. Jadi ketika melakukan suatu penerapan perubahan, tentunya ada beberapa tantangan yang bisa saja muncul atau ada. Nah, dalam hal ini tentunya pertentangan dari berbagai pihak terkait tidak setujunya dengan perubahan yang dilakukan. Nah, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi atau mengurangi tantangan tersebut supaya mencapai tingkat kesepakatan dan mengurangi resistensi yang ada terhadap perubahan yang telah dilakukan atau yang telah diterapkan supaya timbulnya kooperatif antara seluruh bagian anggota atau elemen terkait. Nah, dalam hal ini yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan tahap edukasi atau komunikasi atau sosialisasi antar para pengambil keputusan dengan seluruh anggota, terutama dengan pihak-pihak yang bertentangan atau menentang terhadap perubahan. Nah, supaya mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan pemahaman terkait manfaat, keuntungan, tujuan yang ingin dicapai dari perubahan yang dilakukan. Yaitu tahap pertama. Yang kedua yang bisa dilakukan atau yang ditempuh, upaya yang dapat dikerjakan adalah dengan melakukan tahap fasilitasi. Nah, dalam tahap partisipasi. Jadi dalam tahap partisipasi ini para pengambil kebijakan atau aksi perubahan, action of change, ya, itu bisa memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk memberikan masukan, arahan, dan juga keputusannya atau ide-idenya terkait perubahan supaya terjadi kesepakatan. Barulah nanti diputuskan bersama. Yaitu dua tahapan yang dilakukan. Terus tahap yang ketiga adalah tahap fasilitasi. Jadi ketika perubahan sudah dilakukan, maka tahap yang bisa dipilih agar semua anggota menyetujui atau sepakat dengan perubahan tersebut adalah juga tahap pemberian fasilitas atau misalkan pelatihan atau edukasi atau pengenalan terhadap perubahan tersebut supaya bisa diterima oleh seluruh anggota. Terus setelah tahap pelatihan atau tahap yang ketiga tadi, maka tahap yang keempat yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi. Jadi ketika belum didapatkan kesepakatan, maka melakukan tahapan negosiasi. Ya, artinya tawar menawar atau berunding mencari kesepakatan antara pihak-pihak terkait dengan pihak yang menentang terhadap kebijakan atau perubahan yang dilakukan. Nah, barulah nanti tahap yang kelima. Setelah itu yaitu setelah negosiasi baru tahap yang kelima itu manipulasi. Artinya ini cenderung melakukan tindakan kepura-puraan atau rekayasa atau kooptasi
yang dilakukan oleh para pengambil keputusan kepada para pihak yang menentang terhadap perubahan. Nah, tujuannya yaitu agar sedini mungkin atau lambat laun para penentang atau yang tidak setuju bisa mengikuti terhadap perubahan yang ada. Cuman resiko yang ditimbulkan adalah nantinya akan timbul kesalahpahaman, bahkan pertentangan yang jauh lebih besar lagi. Ke tahap yang terakhir, ketika memang dengan semua tahapan belum bisa meyakinkan para penentang terhadap kebijakan dan perubahan, maka yang bisa dipilih adalah dengan paksaan. Artinya memaksa atau memberikan suatu penegasan, tindakan tegas terhadap seluruh kelompok yang menentang terhadap kebijakan manajemen dalam hal ini untuk melakukan pemberian sanksi misalkan seperti itu, supaya perubahan ini bisa diterapkan. Mungkin itu terkait dengan taktik atau teknik atau strategi yang bisa diterapkan dalam manajemen perubahan supaya bisa terjadi atau mengurangi resistensi terhadap perubahan yang dilakukan. Oke, mungkin itu penjelasan terkait jawaban-jawaban daripada ujian tengah semester ganjil untuk mata kuliah Ceng Manajemen. Demikian jawaban-jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.